Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, kita akan membahas materi terkait sumber-sumber hukum Islam kelas 12. Sumber hukum Islam atau dalam istilah bahasa Arabnya al-adillatus syar'iyyah al-masadirul ahkam ini terbagi menjadi dua. Pertama, sumber hukum Islam muttafaq, dan kedua, sumber hukum Islam mukhtalaf. Sumber hukum Islam muttafaq adalah sumber hukum Islam yang telah disepakati para ulama seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Adapun sumber hukum Islam mukhtalaf adalah sumber hukum Islam yang belum disepakati para ulama atau masih diperselisihkan, sehingga masing-masing ulama berbeda pendapat dalam penggunaannya. Contohnya, al-istihsan, al-maslahah mursalah, al-istishab, saddu zara'i, al-qaulus sahabi, al-uruf, dan syar'u man qablana. Sumber hukum Islam terbagi menjadi 4. Pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga al-ijma, keempat al-qiyas. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membatasi pembahasannya menjadi 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Pertama, terkait Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun menurut istilah, Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab yang penukilannya disampaikan secara mutawatir, yang mana membacanya dianggap sebagai ibadah. Dasar penetapan Al-Quran sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan surah An-Nisa ayat 105. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam dan menempati kedudukan penting dari sumber-sumber hukum Islam yang lain. Ia merupakan aturan dasar yang paling tinggi. Semua sumber hukum dan ketentuan norma yang ada tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran. Pokok isi kandungan Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa kandungan. Yang pertama terkait masalah tauhid. Contohnya surah Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Yang kedua terkait ibadah dan muamalah. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ibadah, begitu juga dengan masalah muamalah. Yang ketiga, di dalam Al-Quran banyak sekali menceritakan tentang janji dan ancaman. Contohnya janji-janji yang akan diterima oleh orang-orang yang soleh ataupun ancaman yang diterima bagi orang yang bermaksiat. Yang keempat, di dalam Al-Quran terdapat kandungan berupa akhlak dan etika Islam. Dan yang terakhir, terkait riwayat dan kisah umat terdahulu. Di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali riwayat-riwayat dan kisah umat terdahulu. Tujuannya tidak lain supaya kita bisa mengambil ibrah dari kisah tersebut. Sifat Al-Quran di sini ada 3. Yang pertama dinamis, yang artinya Al-Quran itu dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Yang kedua, Al-Quran itu bersifat benar, yang artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Yang ketiga, Al-Quran bersifat mutlak. Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak terbantahkan. Garis-garis besar hukum dalam Al-Quran. Secara garis besar, hukum-hukum dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, hubungannya manusia dengan Allah, yaitu hablum minallah. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia, yaitu hablum minan nas. Untuk hubungan manusia dengan Allah di sini contohnya
hukum-hukum yang bersifat ibadah semata-mata seperti sholat dan puasa. Yang kedua, bersifat harta benda dan berhubungan dengan masyarakat seperti zakat. Dan yang ketiga, bersifat badaniah dan berhubungan dengan masyarakat juga seperti haji. Untuk hukum-hukum yang berhubungan dengan manusia, pertama, contohnya yang berhubungan dengan rumah tangga seperti nikah, cerai, dan lain-lain. Yang kedua, berhubungan dengan pergaulan hidup manusia seperti jual beli, sewa menyewa, dan yang ketiga berhubungan dengan hukum kejahatan seperti qisas, diyat, dan kafarot. Terkait fungsi Al-Quran, di sini Ibu hanya menyebutkan beberapa, di antaranya bahwa Al-Quran itu berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia. Yang kedua, Al-Quran berfungsi sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, Al-Quran berfungsi untuk membimbing manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan. Dan yang kelima, Al-Quran berfungsi sebagai pelajaran dan penerang kehidupan kita semua. Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum sesuai dengan perkembangan kemampuan manusia, baik secara fisik maupun rohani. Manusia selalu berawal dari kelemahan dan tidak kemampuan. Untuk itu, Al-Quran berpedoman kepada 3 hal, yaitu yang pertama, tidak memberatkan. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka ketika Allah menurunkan ayat-ayatnya, Allah itu tidak pernah memberikan beban yang melebihi kemampuan hamba-Nya. Yang kedua, qillatut taklif, meminimalisir beban. Dasar ini merupakan konsekuensi logis dari dasar yang pertama. Dengan dasar ini, kita mendapatkan rukhsah dalam berbagai jenis ibadah. Contohnya, menjama dan mengqashar sholat apabila dalam perjalanan dengan syarat yang telah ditentukan. Yang ketiga, at-tadarruj, berangsur-angsur. Al-Quran dalam menetapkan hukum adalah secara bertahap. Hal ini bisa kita telusuri dalam hukum haramnya minum minuman keras, berjudi, serta perbuatan-perbuatan yang mengandung judi ditetapkan dalam Al-Quran secara bertahap. Selanjutnya, kita beranjak ke sumber hukum yang kedua, yaitu Al-Hadis. Pengertian Al-Hadis menurut bahasa mempunyai beberapa arti. Yang pertama, Al-Jadid, yang artinya baru. Al-Qorib, yang artinya dekat. Al-Khobar, yang artinya berita. Adapun Al-Hadis menurut istilah, yaitu ma'udifa sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriron. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sebagainya. Dasar penetapan hadis sebagai sumber hukum. Untuk ayat-ayatnya sebenarnya banyak sekali, namun di sini Ibu hanya menyampaikannya 2 ayat saja. Yang pertama, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Ayat yang kedua yang berbunyi may yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizun. Barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Di sini hadis mempunyai beberapa fungsi terhadap Al-Quran. Yang pertama, Al-Hadis berfungsi sebagai bayan takrir. Apa itu bayan takrir?
Hadis atau sunnah berfungsi untuk menguatkan atau menggarisbawahi maksud redaksi Al-Quran. Bayan takrir juga disebut bayan takkid atau bayan isbat. Contohnya di sini terkait sunnah Rasulullah tentang penentuan kalender bulan berkenaan dengan kewajiban di bulan Ramadan. Fa idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Apabila kalian melihat bulan maka puasalah, juga apabila melihat bulan berbukalah. Hadis ini mentakrir ayat yang berbunyi faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan hendaklah ia berpuasa. Fungsi yang kedua, al-hadis berfungsi sebagai bayan at-tafsir, yang artinya di sini al-hadis menjelaskan atau memberi tanggapan atau penafsiran dan merinci redaksi Al-Quran yang bersifat global. Contohnya di sini adalah al-hadis yang berbunyi Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhiri Ramadan. Hadis ini menjelaskan terkait ayat surah Al-Qadar ayat 1-5 yang berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar dan seterusnya. Di ayat tersebut tidak dijelaskan kapan terjadinya Lailatul Qadar. Namun kemudian oleh hadis ini dijelaskan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil pada 10 akhir bulan Ramadan. Fungsi yang ketiga, bahwa hadis berfungsi sebagai bayan tasyri, yang artinya menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Contohnya pada masalah zakat. Di dalam Al-Quran tidak secara jelas menyebutkan berapa yang harus dikeluarkan seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah. Lalu Nabi Muhammad SAW menetapkannya dalam hadis yang berbunyi zakatul fitri min Ramadan ala nasi so'an min tamrin au so'an min syairin ala kulli hurrin au abdin zakarin au untha minal muslimin. Hadis ini menerangkan bahwa zakat fitrah pada bulan Ramadan itu diwajibkan untuk semua manusia dengan ukuran 1 sok kurma atau 1 sok gandum, berlaku untuk semua orang yang merdeka ataupun hamba, laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya, di sini kita membahas tentang macam-macam hadis. Hadis terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama berdasarkan pelaksanaannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama hadis qauliyah, yaitu hadis yang bersumber dari ucapan Rasulullah SAW. Yang kedua hadis fi'liyah, yaitu hadis yang berasal dari perbuatan Rasulullah. Dan yang ketiga hadis takririyah, yaitu hadis yang berdasarkan ketetapan Rasulullah SAW. Kemudian berdasarkan kuantitas, hadis terbagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Dan yang terakhir berdasarkan kualitas, hadis terbagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Silahkan kalian pelajari kembali materi terkait Al-Quran dan hadis. Kita bertemu kembali pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.